Kayaknya belakangan aku bakal sering review gaming gear deh. Selain udah mulai bosan sama mechanical keyboard yang gitu-gitu aja, fitur terbaru pada gaming gear sangat menarik perhatianku. Contohnya Drangdir G65. Aku mungkin gak akan bahas terlalu dalam masalah feel pemakaian karena ya nothing special dan sudah banyak dibahas. Emang sih kalau dibanding Wooting 60, kondisi stok masih lebih enak ini. Mulai dari typing feel, smoothness switch, serta performa stabilizer juga lebih bagus G65. Tapi tentu bukan itu yang bikin G65 punya advantage lebih jika dibanding keyboard lain ketika dipakai main game. Nah terus apa dong? Nanti ya setelah bahas singkat perihal keyboardnya. Drangdir G65 memiliki layout 65% non-exploded. Case bawaan berbahan plastik namun punyaku sudah diganti menjadi 6063 CNC aluminium. Desain case terbilang cakep ala-ala tofu case dengan warna space gray, lalu di bagian belakang diberikan PVD warna silver yang sukses membuat tampilan G65 jauh lebih premium dari case bawaan. Sayang, finishing kurang mulus aja sih. Untuk typing angle menurutku pas dengan ketinggian case sisi belakang 17,5 mm, sedangkan bagian depan 29,2 mm. Masalah keycaps mungkin kalian bertanya, emang keycaps bawaannya seperti itu? Jelas bukan. Aku ganti biar keyboard ini terlihat lebih gaming. Aku pakai XVX Valorant Theme Lighthouse warna biru. Keycapsnya memakai dua bahan, yaitu PBT sebagai surface, lalu PC berwarna transparan di bagian bawah supaya RGB bisa shine through ke sekeliling keycaps. Kalian lihat deh, di sekeliling keycaps dibuat transparan sehingga jika RGB dinyalakan, keyboard bakal terlihat keren dan gaming banget. Secara konsep mirip sama puding keycaps, tapi lebih unik aja. Untuk kualitas oke menurutku, ketebalan 1,5 mm, printing warna rapi ke seluruh bagian, lalu print dice pada legend pun tajam, gambar serta tulisan terlihat jelas, printing cukup rapi, jarang kutemukan misposisi, tekstur juga berasa dan lumayan keset bikin ngegrip saat dipakai main game. Cuma aku kurang tahu ini profile apa karena nggak dijelasin. Menurutku sih mirip asap profile. Nah kalau kalian main Valorant terus cocok sama tampilan nih keycaps, bisa cek link di deskripsi ya. Balik lagi bahas G65. Keyboard ini menggunakan sistem mounting Tremon. Tentu secara typing feel sangat stiff, apalagi plate bawaan berbahan metal. Tapi sebagai keyboard HE, menurutku stiff itu harus supaya tidak mengganggu performa ketika dipakai main game. Perihal switch memakai Raisa Magnetic Switch. Factory loop pada slider stem kering, namun di rel depan serta pole stem cukup generous dan rapi. Alhasil feel terasa smooth, nggak ada scratch. Preloop di spring pun oke, sehingga tidak ada spring ping. Raisa juga memakai stem model box yang minim wobble. Performa stabilizer bawaan sudah mantap, minim rattle. Walau step tidak terlalu tight, lalu kaki stem belum pre-clip, namun loop di ujung wire pas. Coba langsung kita dengarkan sound test dari Drangdir G65. Gimana sound profilnya? Biasa aja ya? Ya memang bukan suara yang menjadi poin plus pada G65, tapi fitur pay to win buat main game. Apa aja sih fiturnya? Pertama, kita udah tahu kalau Drangdir G65 menggunakan switch magnetik sehingga bisa memiliki fitur-fitur keyboard hall effect, seperti mengatur actuation point dari 0,2 mm sampai 3,8 mm. Actuation point itu apa? Itu adalah
adalah titik di mana switch akan ke trigger dan ke reset. Cuma ya actuation point tetap terkunci di satu titik, makanya hadirlah fitur rapid trigger. Pada fitur tersebut, kita bisa setting sensitivitas aktif serta reset dari 0,1 mm sampai 3,6 mm. Ngebuat kalian bisa mengaktifkan dan mereset keys dimanapun sesuai dimana kalian menekan atau melepas keys. Benefitnya apa? Jika diatur paling cepat yaitu 0,1 mm, input akan ke register setelah kalian menekan 0,1 mm saja dan akan langsung deaktif walau jari hanya terangkat 0,1 mm. Jadi untuk game kompetitif FPS jelas ngebantu bikin movement lebih cepat seinstan saat kita menekan atau melepas keys. Tidak perlu menunggu keys menuju suatu titik actuation point terlebih dahulu. Selama pemakaian aku merasa nggak ada masalah di fitur rapid triggernya. Tidak ada top serta bottom dead zone, nggak ada input nyangkut, tidak nyendet-nyendet, work well deh. Tapi setting actuation point sama fitur rapid trigger mahal biasa nggak sih? Semua keyboard HE masa kini pasti bisa. Maka dari itu Drangdir memberikan fitur last win. Fitur tersebut bisa diartikan sebagai last input priority, yaitu tombol yang terakhir ditekan bakal jadi prioritas aktif sekaligus membuat tombol satunya langsung deaktif. Untuk setting kita perlu add group lalu pilih dua keys. Tentu aku pilih A serta D karena dua tombol itu berfungsi sebagai movement keys kiri kanan. Setelah dinyalakan, fitur ini membantu kita strafing lebih kencang. Perpindahan movement jadi instan. Biasanya pada game FPS ketika kita mau melakukan perpindahan movement misal dari kanan ke kiri, kita harus menunggu tombol D ke reset terlebih dulu baru bisa pindah movement ke kiri. Karena ketika dua tombol tersebut sama-sama aktif, karakter kita akan berhenti bergerak. Sedangkan dengan last win, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Saat menekan keys baru, keys lama bakal otomatis deaktif sehingga secara instan kita akan langsung berpindah movement. Kalau kalian ngerasa ini fitur biasa, faktanya sih berguna banget, bahkan jadi fitur favoritku. Karena game yang aku mainkan yaitu Overwatch membutuhkan kita bergerak cepat. Dengan last win, aku bisa strafing secepat mungkin membuat musuh lebih sulit menembak. Sebenarnya last win juga berguna di game Counter Strike untuk mempermudah counter strafe. Tapi Drangdir ngasih solusi counter strafe lebih mudah tanpa effort. Tidak lain tidak bukan fitur tersebut adalah RDT atau Release Dual Trigger. Settingnya mudah, tinggal ke RT plus setting. Lalu di pengaturan RDT kalian bisa use preset dan save to keyboard. Semudah itu, WASD kalian sudah diberikan fitur RDT. Lalu apa sih fungsi fitur RDT? Fitur ini akan mengaktifkan suatu keys yang diset ketika kita merilis sebuah tombol. Semisal pada huruf D, aku setting RDT ke huruf A. Ketika aku menekan huruf D, lalu aku lepas. Saat dilepas huruf A otomatis aktif satu kali. Nah, dari sini kelihatan kan kalau RDT ini bukan lagi ngebantu counter strafing, namun lebih ke auto counter strafe. Kalian gak perlu susah-susah belajar counter strafe, tinggal main seperti biasa sudah counter strafing di setiap gerakan. Jadi buat kalian yang belum tahu benefit counter strafe, kita tuh bisa berhenti dari momentum secara instan dan itu ngebuat akurasi first shot kalian lebih baik. Gimana? Apa nggak kurang OP tuh fitur bawaan Drangdir? Siap mecahin pala orang kalau aim kalian mendukung. Selama pemakaian pun aku nggak pernah kesuspend atau ke kick dari match. Jadi menurutku RDT aman dipakai, setidaknya untuk saat ini. Semua fitur tadi bisa kalian setting melalui web-based driver Drangdir. Aplikasinya easy to use dan gak perlu install driver, jadi gampang banget digunakan. Overall Drangdir G65 terbilang sangat bagus secara fitur karena sampai saat ini belum ada keyboard yang pernah kupegang dengan fitur selengkap G65. Bener-bener mempermudah kebutuhan gaming, bahkan bisa dibilang pay to win. Walau secara spesifikasi emang tidak sebaik pesaingnya seperti polling rate masih 1K serta keterbatasan pemilihan switch hanya terbatas di Raisa. Cuma kalau memang cari fitur RDT, kalian gak ada pilihan lain selain sikat Drangdir. Mungkin itu aja review dariku. Sekian, terima kasih.